Halo semuanya, saya Ijeng Nurmenia dari program studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan memaparkan terkait kajian wilayah perbatasan di Indonesia yang mencakup definisi wilayah perbatasan dan sebarannya di Indonesia, dasar hukum dan kebijakan terkait wilayah perbatasan di Indonesia, tujuan dari perencanaan, strategi perencanaan, tantangan yang dihadapi, serta program prioritas yang dilakukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi wilayah perbatasan. Menurut penelitian yang dilakukan Kartika Sari pada 2013, wilayah perbatasan dapat juga disebut batas wilayah menunjukkan tempat awal mula dan berakhirnya sesuatu, juga menandai kepemilikan atas sesuatu. Dalam tatanan negara, batas wilayah merupakan persoalan kedaulatan negara, penanda kepemilikan suatu negara atas wilayah serta potensi-potensi yang berada di dalamnya. Ataupun dapat diartikan wilayah perbatasan adalah bagian dari suatu negara yang berbatasan langsung dengan negara lain. Daerah perbatasan adalah daerah daratan, laut, dan udara di atasnya sepanjang perbatasan bersama kedua negara, yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara, serta memiliki peran strategis dan aspek geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional. Selanjutnya, sebaran wilayah perbatasan di Indonesia yaitu terdiri dari kawasan perbatasan darat, kawasan perbatasan laut. Nah, apa sih kawasan perbatasan darat itu? Perbatasan darat Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Timor Leste berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Papua New Guinea berbatasan langsung dengan Provinsi Papua. Kawasan perbatasan laut, perairan NKRI berbatasan dengan kedaulatan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Sebaran wilayah perbatasan Indonesia dapat dibagi menjadi: pertama, NKRI dengan Thailand, Malaysia, dan India. Berbatasan di perairan landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif di Laut Andaman dan Selat Malaka. Yang kedua, NKRI berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura, berbatasan laut pada perairan laut teritorial, landas kontinen, dan atau zona ekonomi eksklusif di Selat Malaka, Selat Phillip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, atau Laut Singapura. Ketiga, NKRI berbatasan dengan Malaysia dan Filipina, berbatasan pada laut teritorial, landas kontinen, dan atau zona ekonomi eksklusif di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan perairan negara Malaysia dan Filipina, yang letaknya berada di antara Asia, benua Asia, dan Pasifik. Keempat, NKRI dengan Republik Palau, berbatasan dengan perairan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif di Samudra Pasifik. Kelima, NKRI berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, berbatasan dengan wilayah perairan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif di Laut Arafura dan Laut Aru. Keenam, NKRI dengan negara Timor Leste, berbatasan di perairan landas kontinen, zona ekonomi eksklusif di Laut Timor, Laut Rawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay, dan Samudra Hindia yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Yang ketujuh, NKRI dengan laut lepas berbatasan laut pada perairan laut kontinen dan zona ekonomi eksklusif di Samudra Hindia yang tidak berbatasan dengan negara manapun dan hanya berbatasan dengan laut
pas yang membentang mulai dari Pulau Sumatera bagian barat hingga Pulau Jawa bagian selatan. Apa saja dasar hukum dan kebijakan yang mendasari daerah wilayah perbatasan di Indonesia? Yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kedua, UNCLOS 1982 atau United Nations Convention of the Law of the Sea pada 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB. Ketiga, Pasal 25A UUD 1945, yaitu mengatur bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah dan batas yang ditetapkan di Undang-Undang. Keempat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 dan Grand Design Tahun 2011 sampai 2025. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RT/RW Nasional). Yang ke-6, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Apa sih tujuan dari perencanaan? Tujuan dari perencanaan tentunya yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengamankan wilayah negara, mempercepat pembangunan wilayah, dan menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan bagi suatu negara. Strategi dalam perencanaan wilayah perbatasan negara Indonesia mencakup pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, telekomunikasi, jembatan, pelabuhan bagi perbatasan laut, peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal, pertanian, perikanan, dan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan dan kesehatan, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, peningkatan kehadiran aparat seperti TNI, Polri, dan penguatan kerjasama lintas negara tetangga. Tantangan yang dihadapi wilayah perbatasan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wura dan Arman pada 2004 dalam judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban di Wilayah Perbatasan Negara dapat disimpulkan beberapa bentuk tantangan yang dihadapi, yaitu diantaranya ketidakjelasan status kewarganegaraan. Banyak penduduk di wilayah perbatasan menghadapi masalah ketidakjelasan status kewarganegaraan yang menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar. Kedua, keterbatasan akses layanan publik. Beberapa wilayah perbatasan seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Tantangan dalam mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan termasuk eksploitasi ilegal dan kurangnya keberlanjutan. Perlindungan hak masyarakat adat di wilayah perbatasan seringkali menghadapi ancaman terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Selanjutnya, koordinasi antar lembaga. Kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah menjadi hambatan dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat implementasi kebijakan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Kemudian, perbedaan sistem hukum. Perbedaan sistem hukum antar negara yang berbatasan dapat menimbulkan masalah hukum dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Kemudian, kejahatan lintas negara. Wilayah perbatasan rentan terhadap kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, barang narkoba, narkotika, perdagangan manusia, dan penangkapan ikan ilegal. Yang kemudian juga tumpang tindih kewenangan. Artinya pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat efektivitas pengelolaan wilayah perbatasan. Kemudian program prioritas yang dilaksanakan di wilayah perbatasan negara Indonesia yaitu
meliputi pembangunan pos lintas batas negara (PLBN), pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK di perbatasan, kemudian program desa mandiri di wilayah perbatasan, dan potensi lokal perekonomian desa, yaitu mengembangkan memajukan potensi-potensi lokal perekonomian desa di desa-desa yang ada di perbatasan. Kemudian membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPB, menetapkan garis batas negara dan jalan perbatasan. Yang terakhir, pembangunan fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan. Kesimpulannya dari kajian wilayah perbatasan ini yaitu wilayah perbatasan memiliki peran yang strategis dalam berbagai aspek, diperlukannya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik. Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan program prioritas untuk pembangunan perbatasan. Meskipun terdapat tantangan, upaya berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Strategi yang tepat juga diperlukan untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan dalam pembangunan di wilayah perbatasan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat, dan berikut ini merupakan referensi yang saya ambil untuk menjadi dasar dalam kelengkapan materi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.